这一次我真的睡着了。Tentang bagaimana kita bisa mendidik anak supaya menjadi bahagia, menjadi selamat dunia, menjadi selamat sebagai manusia, sebagai diri sendiri, agar tidak tergantung kepada orang lain. Ini kita diperkenalkan nilai dan peran untuk mendidik anak. Ya, nilai dan peran itu digunakan untuk mendidik anak. Karena mendidik adalah usaha sadar dan terencana. Harus kita rencanakan, harus punya rencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar siswa menjadi aktif, bisa mengembangkan potensi diri yang dimiliki, terutama kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat nantinya, serta dalam bangsa dan negara setelah mereka dewasa nanti. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Sistem Pendidikan Nasional. Jadi untuk mencapai kata pendidikan ini, karena guru itu bermain dengan karakter, bermain dengan otak manusia, makanya harus paham dulu bagaimana otak kita bekerja. Ya, ternyata Bapak Ibu, otak kita itu memiliki dua sistem. Yang pertama yaitu sistem thinking fast atau berpikir cepat. Nah, sistem thinking fast ini itu yang menyambut atau yang merespon itu namanya bagian batang otak atau sering disebut sistem limbik. Sistem limbik ini adalah kecenderungan alamiah. Respon bahwa otak manusia itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama namanya otak mamalia. Jadi otak kita itu ada yang setara dengan otak mamalia. Kemudian yang kedua otak reptil. Ketiga ada otak primata. Yang keempat ini baru otak manusia atau otak luhur namanya.
Otak reptil ini otak yang berkaitan dengan bertahan hidup. Kalau yang emosi tadi otak mamalia. Nah, masuk ke otak yang bagian ketiga, itu otak primata. Otak primata ini adalah kecerdasan kita menggunakan alat. Yang terakhir, manusia itu makhluk yang sempurna karena dia punya satu ini. Namanya otak manusia atau otak luhur. Otak luhurnya manusia. Nah, otak ini kalau kita gunakan itu bisa mengendalikan yang tiga ini tadi. Nah, kendalinya untuk apa? Untuk hal yang positif atau untuk yang hal negatif. Itu tergantung ini. Tergantung otak dari otak luhurnya manusia. Otak luhur manusia itu nanti masuknya ke thinking slow. Kalau yang tiga tadi itu masuknya ke thinking fast. Dia berpikir cepat, otomatis. Ada reaksi, ada aksi langsung bereaksi. Tapi lain dengan thinking slow. Ini bukan kita lambat pikir, bukan, tapi berpikir lambat. Artinya berpikir lambat itu bagian otak itu berpikir strategis. Berpikir kreatif memang memerlukan banyak energi. Kita mikir dulu. Makanya kita diajak mengenali ini biar gak ada lagi kata penyesalan. Memang Bapak Ibu, kalau thinking slow ini ibaratnya kita naik tangga. Tangganya itu berjalan. Gimana kira-kira eskalator? Tangganya turun tapi kita mau naik. Gimana kira-kira? Capek nggak? Berat nggak? Melawan arah. Itulah tantangannya di situ, mah berat, capek. Perlu banyak waktu kadang-kadang. Tapi itulah yang kita pakai untuk mendidik anak, menanamkan karakter anak itu yang ini. Harus dibiasakan. Bagaimana caranya nanti kita belajar di sini? Ada. Nah, kita yang ini dulu ya. Jadi bagaimana kita membiasakan thinking slow? Ini ada, saya tulis biar gak lupa. Yang pertama fokus ke sisi yang positif. Jadi kita arahkan thinking kita, pikiran kita ke hal-hal yang positif. Setelah kita bisa mikir yang baik-baiknya aja, itu nanti kita sadari bahwa kita itu punya emosi memang. Itu menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Yang ketiga, lampaui mekanisme. Lawan kabar positifnya manusia. Manusia itu dikasih sama Allah kelebihan, bisa belajar. Jadi nggak ada kata aku nggak bisa, nggak ada. Jadi semua itu bisa. Yang penting kemauannya tadi, melawan arus tadi kencang. Kita ubah sendiri. Yang keempat, jangan lawan otak Anda. Maksudnya tapi kenali. Nah, tadi kita punya emosi itu manusiawi banget. Kalau kita sudah bisa mengenali emosi, kita terima. Tapi kenali itu untuk belajar. Kasih waktu dia belajar. Boleh marah tapi cara marahnya. Nah, diolah. Ya. Diolah. Kita itu boleh marah, bukan tidak boleh marah. Itu tadi. Kalau ada yang salah harus marah. Iya. Tapi cara marahnya. Benar. Itulah tadi karena harus kenali. Jadi dikenali, diterima, belajar, ubah polanya, caranya. Kalau kita ke psikolog, itu kan kenapa misalnya anak kita marah, kita harus bilang dalam diri kita, pantes loh nak kamu buat mama marah karena otakmu belum penuh gitu loh. Kita sadari yang buat kita marah itu kenapa. Nah gitu. Nah jadi ya wajar dia tuh memang budak itu ngeselin orang tua tuh memang begitu karena otaknya bukan otak kita. Iya, gitu. nggak sama ya. Iya, Maka itu harus kenali. Di situ dia harus harus kenali, memang harus kenali diri. Gitu. Kenapa harus begitu, Bu? Nah itu tadi ya katanya kebiasaan tadi. Kak, ini gunung es ini namanya teori gunung es. Ini tentang karakter manusia, tentang apa yang dilakukan manusia yang tampak oleh orang lain itu sebenarnya dari apa yang ada di otak kita itu sebenarnya cuma ujungnya doang. Apa yang kita lakukan, yang aku berdiri di sini, Bu Guru lihat, aku ini tukang marah atau aku ini bisa bijaksana, itu sebenarnya itu cuma ujungnya ini doang.
cuma 12%. Otak sadar kita yang bisa dilihat orang itu, otak sadar kita itu cuma 12%. Sisanya Bu, yang 88% itu apa? Yang 88% itu terdiri dari nilai. Terdiri dari nilai yang kita punya. Terdiri dari kepercayaan. Terdiri dari pola pikir dan terdiri dari soft skill. Apa yang bisa kita lakukan, keterampilan. Nah, contohnya seperti ini Bu. Kita kan guru ya. Kita percaya bahwa kita itu dilihat orang. Kita itu jadi panutan. Makanya cara berpakaian kita jadi rapi. Itu karena nilai. Karena pola pikir kita harus rapi dilihat orang. Karena kita ini guru, gitu kan? Nah, hasilnya yang bisa dilihat orang. Bajunya bagus. Walaupun udah bagus, udah baru, rapi. Pakai bros, pakai lencana, pakai bedak. Yang penting nggak berlebihan, gitu kan kalau sekolah kan. Nah itulah, itu tuh dari sini, dari alam bawah sadar kita. Bagaimana kita bisa mempunyai pola pikir segala macam tadi nilai-nilai? Itu dari kebiasaan, kebiasaan yang kita lakukan. Setelah terbiasa itu muncul sendiri dari bawah sadar ke arah yang sadar. Ini bisa kita terapkan ke anak-anak. Yang sedang pendidikan lakukan adalah membentuk alam bawah sadar anak supaya perilakunya nanti yang terlihat itu tentang apa yang kita ajar. SD PAUD sangat berpengaruh. Seperti kata Bu Lina tadi sudah diucapkan juga sama Bu Nur, sudah kita bahas ya. Guru pengaruhnya lebih besar daripada orang tua. Benar, kenyataan terbukti. Ya kan? Walaupun anak itu nyampein salah, yang penting dia membawa-bawa nama gurunya. Kenapa? Padahal kalau guru mah kadang-kadang udah bagus banget ya nyampein dengan anak-anak salah. Itulah dari gurunya. Guru itu adalah orang yang bisa membawa pengaruh ke orang lain. Bisa menggerakkan. Agar bisa menggerakkan orang lain, diri sendiri dulu harus tergerak. Katanya tadi Merdeka Belajar itu tujuannya sebenarnya hanya untuk membentuk lebih menebalkan budi pekerti. Budi pekerti itu komponennya itu menjadi profil pelajar Pancasila. Artinya profil pelajar Pancasila yaitu manusia pelajar-pelajar yang sepanjang hayatnya dia merasa perlu belajar. Sehingga timbul nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu seperti Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terus dia juga bisa berkebinekaan tunggal, artinya kayak kita di Sumatera ini banyak suku ya Bu ya. Jadi bisa saling menghargai, banyak agama. Itu jadi bisa saling menghargai, saling menghormati, bisa memberikan toleransi. Kemudian yang ketiga nilai gotong royong. Yang keempat kreatif. Kreatif ini artinya anak itu bisa memunculkan ide untuk membuat sesuatu yang baru, yang orisinil, yang orang lain belum pernah buat. Kita munculkan rasa dia mau nggak? Untuk memunculkan ini seorang guru harus punya nilai. Yang pertama nilai mandiri. Salah satunya ya, walaupun tidak disuruh atasan, kalau ada pelatihan yang kira-kira bisa menambah pengetahuan, menambah wawasan, cari sendiri. Sekarang banyak akses. Ikut pelatihan apapun tanpa disuruh. Itu ya punya cara sendiri. Mengenali potensi. Iya. Nah, mampuku misalnya aku bisa main laptop misalnya, ya anak diajar main laptop. Sekarang zamannya canggih, jadi kita bisa memanfaatkan berpikir yang ini tadi primata menggunakan alat. Jangan bilang nggak bisa, kayak Bu Supri udah kemarin kasih nggak bisa nih Bang. Tapi kalau lama-lama bisa nggak Bu Supri? Nah bisa, kan belajar. Jadi jangan pesimis, aku udah tua, aku nggak bisa kayak gini lah, pusing kalau aku nengok tulisan kecil-kecil nih kan.
Tapi kalau dipaksa karena mau tadi, kalau sudah mau timbul tenaga, timbul semangat, artinya lama-lama jadi terbiasa dan bisa. Ya betul ya, makan sering. Dengar kami ini. Pokoknya jangan putus harapan, banyak cara menuju Roma kata orang kan. Ya. Ini nilai perannya, kita itu perannya sebagai pemimpin pembelajaran, tapi bukan pusat pembelajaran. Jadi kita hanya menuntun. Carilah ilmu yang lain di mana-mana boleh, di ladang pun kita dapat ilmu, di masjid, di keluarga, dimanapun bisa dapat ilmu. Guru itu hanya menuntun, fasilitator, memfasilitasi kemauan anak apa, pengen belajar apa, kita tuntun di situ. Jadi kita bukan pusatnya lagi, bukan pusat, tapi kita fasilitatornya, itu sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian sebagai inspirasinya anak-anak tuh dia senang melihat gurunya rapi, itu senang. Peran kita memberikan contoh sebagai fasilitator, sebagai inspirasi. Kalau dalam guru penggerak ada tambahan lagi, kolaboratif, kemudian mengajar praktisi. Nah, jadi kayak saya belajar di sini ya, itu menjadi praktisi, mengajarkan ke guru yang lain sebagai narasumber. Itu yang susah tuh. Kadang-kadang mulutnya cara ngomong masih belepotan. Itu tadi yang perlu aku belajar. Kemudian kolaborasi. Kita punya tanggung jawab moral ya, kepada anak murid, pada orang tua, pada lingkungan tuh kita punya tanggung jawab moral. Nah inilah, untuk itulah kita belajar yang ini. Nanti timbulnya itu namanya menjadi visi. Visi itu merupakan cita-cita kita terhadap masa depan yang akan kita wujud. Nah, kuis lagi ya. Ya. Ini aku punya kertas. Silahkan ibu bapak tuliskan. Kira-kira tuh setelah mengenal profil pelajar Pancasila, setelah kita belajar masalah otak, kita itu pengen murid kita tuh mau jadi orang yang gimana? Pengen kita tuh mau murid kita nanti tuh pengen yang jadi gimana? Tapi harus memperhatikan lingkungan juga ya. Lingkungan kita kan di pedesaan kayak gini, kira-kira kan? Boleh, setinggi-tingginya cita-cita ibu tentang muridnya. Pengennya tuh nanti murid kita tuh jadi kayak apa? Pengen jadi anak yang seperti apa? Yang bagaimana? Monggo. Dan ibu bapak percaya bahwa anak itu memang bisa. Boleh tempel, kita bahas bareng-bareng. Ya. Bisa. Pengen jadi anak yang berguna untuk dirinya, orang tua, dan lingkungan sesuai dengan porsi dan kemampuannya. Bagus, cita-cita luhur itu namanya. Pengen memiliki budi pekerti ya. Aduh, nempel nih. Pengen memiliki budi pekerti. Budi pekerti yang luhur, berjiwa sosial, taat agama, bagus. Cita-cita mulia banget ini. Pengen siswaku nanti melaksanakan kewajibannya pada Tuhan, mandiri, bertanggung jawab, berakhlak. Oh enggak apa-apa lah nanti ya. Ini kita baca bareng. Berakhlak mulia, menjadi amal jariah untuk guru dan orang tua, religius sekali. Pengen anaknya pintar, berbakti kepada orang tua, agama, dan sukses cita-citanya. Dan kita juga bangga kalau melihat anaknya sukses. Pasti itu dia ya. Kemudian mana Mbak Bib? Yang mana ini? Ingin berguna bagi bangsa dan negara dan masyarakat. Berkarakter yang baik, berguna bagi nusa bangsa dan orang tua. Kan perlu kita punya sosial ya. Sosialnya sosial masyarakat.
Nah, jiwa sosialnya itu kita timbulkan. Bagaimana caranya? Itu tadi dengan pembiasaan, kemudian harus konsisten dan terus menerus. Jadi nggak hanya sekali dua kali memang kita ngasih tahu anak, Bu. Tentang kebiasaan yang terus menerus dan konsisten itu nanti kaitannya dengan budaya positif. Budaya positif itu adalah langkah awal menuju tercapainya tujuan pendidikan. Untuk membangun budaya positif, biar kita bisa menerapkan budaya positif, yang perlu kita lakukan adalah menyediakan lingkungan yang nyaman. Anak itu harus nyaman dulu. Nyaman dengan guru, nyaman dengan teman, nyaman dengan lingkungan. Kalau anak itu datang sekolah dengan rasa takut, kira-kira kalau diajak ngapa-ngapain itu mau nggak? Nggak mau, kan? Tapi kalau kita anak itu datang, kita kasih nyamanan sehingga dia percaya sama guru. Oh, guru itu asik loh, guru itu enak loh. Mau nggak diajak belajar? Mau, pasti mau, ya kan? Nah itu dia. Ciptakanlah dulu rasa aman, nyaman, biar anak itu percaya sama kita. Nanti ujungnya itu tadi loh, bahwa presentase kepercayaan anak ke guru itu bisa melebihi dia percaya sama orang tuanya. Kadang-kadang malah anak itu punya masalah yang tahu gurunya, bukan orang tuanya. Tahapan dalam kita menanamkan budaya positif yang pertama merubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah sekarang kita main lagi ya. Ibu bayangkan sesuatu yang paling berharga. Sesuatu yang paling berharga, genggam. Ibu taruh di tangan ini, genggam. Nanti aku merayu. Siapa dulu kira-kira mau? Punya sesuatu yang berharga? Umum atau Umum boleh. ya, Apa saja. Lingkupnya Ya. umum atau Umum boleh. Pak Muji punya sesuatu yang berharga? punya. Pasti. Coba genggam tangannya. Pak Muji. Iya. Apa? Ini apa? Boleh minta nggak? Nggak boleh lah. Kenapa nggak boleh? Tak kasih duit lah 5 juta. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh 10 juta. Nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Ya Pak Muji nih. Atau nggak boleh katanya dia. Jadi yang nonton aku apa dia? Kita yang punya. Pak Muji kan yang punya. Nah, itulah yang disebut kita itu nggak bisa sebenarnya ngontrol orang. Hanya orang itu yang bisa ngontrol sih. Walaupun Pak Muji tak bentak, tak marahin tadi, maaf ya Bang dia. Tak rayu, tak kasih duit, karena dia ini katanya berharga banget, dia makanya nggak ngasih. Itu dia. Yang bisa ngontrol itu kita sendiri. Anak pun kayak gitu. Yang bisa dia mengendalikan emosi biar dia bisa mengontrol jiwanya dia sendiri. Kalau tergiur sama uang, Bu? Nah, misalnya aja. Enggak apa-apa. Cepat. Contoh. Minta dong, boleh enggak? Boleh. Silakan lagi hati. Oh, boleh ya. Alhamdulillah. Kalau boleh enggak perlu kasih duit dong. Enggak boleh dulu gitu. Tapi. Nah, tapi. Iya. Boleh enggak? Boleh. Nggak ada syaratnya. Apa syaratnya? Berani berapa? Oke, aku punya duit 1 juta, mau enggak? Kurang. Kurang ya Allah, 10 juta. Wah, 100 juta. Wah, 1 M. Udah banyak, Bu, ya. Oh, boleh? Alhamdulillah. Nah, kenapa ini bisa mau? Nah, kadang orang itu punya yang namanya sekarang mah galau. Iya. Stabil. Ini stabil. Jadi harus punya prinsip. Itu yang penting. Masih di sekolah, Mama. Yang kedua, mengendalikan anak-anak yang masih labil. Gimana caranya? Kita harus paham dulu arti disiplin. Terapkanlah disiplin. Disiplin itu apa, Bu? Bu Supri, menurut Ibu disiplin tadi apa menurut Ibu? Kan kita punya tujuan. Sesuatu kalau tidak disiplin mungkin nggak tercapai cita-cita. Nah, disiplin itu apa? Arti dari disiplin. Disiplin itu ketentuan. Tentuan. Aturan.
aturan Kak Maulia. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu disiplin ya. Iya. Bagus, boleh. Apalagi Bu, punya pendapat Bu? Tepat dengan waktu. Tepat waktu, itu contoh disiplin. Apalagi Bu? Bu? Menaati aturan gitu ya. Ya. Sama dengan pemikiran saya seperti itu juga. Tapi lebih tepatnya lagi, disiplin itu sebenarnya bagaimana cara kita melakukan sesuatu secara terus-menerus karena kita punya tujuan. Nah, makanya kita harus melakukan sesuatu, dan sesuatunya itu disebut disiplin kalau dilaksanakan terus-menerus. Tapi aturannya itu yang buat tuh kita sendiri. Di sini budaya positif, aturannya itu berupa kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan itu kalau sudah disepakati, dia menjadi keyakinan kelas. Kemudian, nah ini yang paling penting, guru bisa memahami kebutuhan dasar manusia. Yang anak lebih kebutuhan dasarnya yang pertama adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian yang kedua, penguasaan. Ini guru harus apresiatif. Anak bisa walaupun dikit itu pencapaian itu namanya Bu. Harus dihargai. Kemudian kebebasan tangan. Ini yang biasanya budak galak jahil. Nah itu tuh karena pengen memenuhi kebutuhan dia senang jahilin kawan, itu kesenangan. Nah, kalau kita bisa ngertiin kebutuhan anak itu, insya Allah kita bisa ngendaliin anak itu dengan teori kontrol. Penting. Setelah kita bisa memahami kebutuhan dasar anak atau manusia, kita bisa usahakan kita menciptakan dunia yang berkualitas dengan 5 posisi kontrol. Nah, guru ini punya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang kedua itu membuat orang lain merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol ketiga itu berpihak menjadi teman. Enak. Ayolah nak sama ibu yuk. Teman lah, kamu nak apa? Misalnya kayak gitu kan, teman. Itu teman. Ya kita berusaha menjadi kayak teman. Yang keempat ini sebagai pemantau. Pemantau, anak salah berarti dapat hukuman. Itu namanya posisi kontrol sebagai pemantau. Nah yang terakhir nih yang kelima, manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Nah manajer ini menggabungkan dari 1 sampai 4 tadi. Itu nanti dia memakai segitiga restitusi. Caranya dengan mengasih umpan balik aja, kita bercakap. Mengumpan balik, itu caranya yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, kita ajak ngobrol dulu. Kalau anak itu melanggar sesuatu, kita tanya dulu, deketin. Fasilitasi dulu. Fasilitasi kesalahannya. Fasilitasi apa yang salah. Kita jadi cuma sebagai fasilitator. Kita tunjukkan kesalahannya tanpa menghakimi ya, tanpa menghakimi. Kita sadarkan dia bahwa perbuatan itu salah, tapi nggak apa-apa, namanya manusia kan semua pernah salah ya. Tapi kalau kita meyakinkan, kita menyentuh hati, perasaan dia, bisa memainkan perasaan, insya Allah dia kena juga ujungnya, kena juga. Yang penting gimana caranya kita aja. Nah itu tadi. Kalau sudah seperti itu namanya kita jadi fasilitator tadi. Kalau sudah bisa, mereka insya Allah dengan sendirinya akan menjadi orang yang mandiri, orang yang bisa menilai diri sendiri tadi. Kalau sudah kita bisa menilai diri sendiri, kita mengakui mau belajar, insya Allah walaupun tidak dinilai orang, lebih kritislah kita menilai diri sendiri. Yang jadi pertanyaan kira-kira, kalau sudah kita menilai diri kita, misalnya tahu kita itu salah, mau nggak berubah? Itu yang jadi pertanyaannya. Kalau anak itu sudah sadar, mau dia punya tujuan, pengen jadi apa misalnya, dia akan fokus mencapai tujuan itu. Nah kita tinggal mengarahkan aja, menanamkan karakter anak. Jadi itu Bapak Ibu silahkan diterapkan di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing. Harapannya ini nanti pelatihan bertambah ya, insya Allah nanti ada kayak gini lagi, kira-kira nggak, mudah-mudahan nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Kan bisa nambah. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya.
Untungnya aku duluan gitu aja. Nanti mudah-mudahan ada lagi bisa nyusul dan sudah tahu ada bayangan bisa ngikutin. Nah, gitu aja.